Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 RB akan membuat video tutorial mengenai uji lanjut ANOVA yaitu BNJ atau uji 2K. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rina Nurpolifah dengan NIM 1203300090. Baik, bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Tarita Lutfi Arnatiasa. Perkenalkan, nama saya Rizka Yunita. Baik, nama saya Ali Khatib Sulaiman. Baik, nama saya Tatia Yunanda. Baik, nama saya Amanda Maharani Raka Putri. Oke, langsung saja untuk para penutor, layar dan waktu saya silakan. Untuk uji 2K, ini untuk kelas rancangan percobaan RB. Lanjut. Untuk deskripsi uji 2K, uji teknis sendiri itu apa sih sebenarnya? Istilah 2K juga disebut dengan uji beda nyata, jujur, atau disebut dengan BNJ, yang diperkenalkan oleh ilmuwan bernama 2K pada tahun 1953. Uji 2K mempunyai satu perbandingan dan digunakan sebagai alternatif pengganti LSD. Hal tersebut dilakukan ketika ingin menguji seluruh pasangan rata-rata perlakuan tanpa rancangan. Baik, selanjutnya ini ada langkah dalam pengujian 2K yang dimana untuk rumus galat baku itu sendiri atau SY adalah sama dengan akar KTG dibagi dengan R. Adapun langkah dalam pengujian yaitu pertama kita mengurutkan rata-rata perlakuan untuk urutan yang menaik. Lalu selanjutnya menentukan nilai 2K atau HSD dengan formula W sama dengan Q alpha dalam kurung P per P tutup kurung akar KTG per R. Next. Untuk kriteria pengujian itu membandingkan nilai mutlak antara selisih kedua rata-rata yang akan terlihat perbedaannya dengan nilai HSD dengan kriteria pengujian sebagai berikut, di mana jika selisih antara XI dikurang dengan XJ itu tuh misalnya lebih besar daripada HSD, maka H0 itu ditolak atau sama dengan beda nyata. Jika dia kurang dari atau sama dengan HSD, maka H0-nya diterima, yang berarti tidak berbeda nyata. Next. Oke, selanjutnya di sini ada perhitungan mengenai uji 2K HSD, yang dimana ditentukan nilai KTG dan derajat bebasnya yang diperoleh dari tabel analisis seragam. Dimana di sini diketahui KTG-nya itu sebesar 1,174 sekian dengan DB 14 dan R 6. Untuk rumus HSD 2K itu sendiri yang sebelum tadi disebutkan, di mana kita di sini harus mencari nilai Q dengan alfa PF, di mana oke, next dulu. Boleh next. Nah, di sini untuk menentukan nilai Q tadi ditentukan nilai kritis dari tabel wilayah nyata student. Ada 3 parameter yang dibutuhkan untuk menentukan nilai Q, di mana taraf nyata alfa T sama dengan banyak perlakuan yang akan dibandingkan dan derajat bebas galat DB. Pada contoh ini dengan P6 nilai DB 14 itu bisa dilihat DB galat dan alfa 0,05. Selanjutnya ditentukan nilai Q 0,5 dengan 6,14. Maka diperoleh nilai Q yaitu 0,05 6,14 sebesar 2,9035 sekian. Dapat dilihat pada tabel berikut.
Nah, di sini bisa teman-teman cari dengan nilai P6 dan nilai R tadi 14. Jadi dengan nilai alfa 0,05. Ya, jadi didapatkan sebesar 1,64 ya. Oke, bisa dilanjut Rizka. Oke, selanjutnya ada perhitungan tersendiri dari contoh soal yang telah disebutkan oleh Rina sebelumnya, dan contoh soal tersebut akan kami tampilkan dalam bentuk Excel. Baik, sebelumnya di sini kami memiliki contoh soal di mana di sini terdapat produktivitas suatu produk yaitu beras ton per hektar dengan perlakuannya terdapat varietas beras varietas A, B, C, D, E, F, dan G. Di mana di sini diketahui pada varietas A untuk produktivitas 1 6,8, produktivitas 2 6,3 dan produktivitas 3 8,4. Selanjutnya untuk varietas B untuk produktivitas 1 6,7, produktivitas 2 9,4, produktivitas 3 8,6. Selanjutnya untuk varietas C pada produktivitas 1 10,4, produktivitas 2 10,7, produktivitas 3 9,9. Untuk varietas D di mana produktivitas 10,2, untuk produktivitas 2 10,5 dan produktivitas 3 10,2. Untuk varietas E produktivitas 1 9,5, produktivitas 2 12,8, produktivitas 3 12,5. Untuk varietas F produktivitas 1 11,6, produktivitas 2 11,4 dan produktivitas 3 15,5 11,5. Untuk varietas G untuk produktivitas 1 12,2, produktivitas 2 10,9 dan produktivitas 3 9,7. Di mana dari masing-masing varietas ini nantinya akan dijumlahkan. Dari varietas A sampai G dijumlahkan dan nilainya dapat terlihat pada tabel di layar ini dengan total penjumlahan seluruh varietas tersebut sebanyak 210,2 yang kemudian akan dirata-ratakan pada masing-masing varietas sehingga didapatkan nilai pada tabel berikut. Di mana untuk varietas A rata-ratanya 7,17, varietas B 8,23, varietas C 10,33, varietas D 10,30, varietas E 11,60, varietas F 11,50 dan varietas G 10,96. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Untuk Amanda dipersilakan. Selanjutnya dilakukan pengujian ANOVA, di mana pengujian ANOVA itu kita cari DB perlakuan. DB perlakuan ini dicari dengan cara perlakuan dikurangin 1, sehingga hasilnya 6. Kemudian dicari juga DB galat. DB galat ini dihasilkan dari perlakuan dikali ulangan dikurang 1, sehingga hasilnya 14. Kemudian DB total ini dihasilkan dari DB perlakuan ditambah DB galat, sehingga hasilnya 20. Kemudian dicari juga JKP atau JK perlakuan. JK perlakuan ini dicari dengan rumus sigma X kuadrat dibagi N dikurangin FK, sehingga dihasilkan 51,09. Kemudian dicari juga nilai JKG. JKG ini dihasilkan dari JKT dikurangin JKP. JKT sendiri dihasilkan dari sigma Y kuadrat dikurangin FK, sehingga hasilnya 67,53. Selanjutnya yaitu dicari KT. KTP. KT perlakuan ini didapatkan dari JKP dibagi DB perlakuan, sehingga hasilnya 8,51 sekian. Kemudian KTG ini
dicari dengan rumus JKG dibagi DB galat sehingga hasilnya 1,17. Selanjutnya yaitu dicari F hitung. F hitung ini dihasilkan dari KTP dibagi KTG sehingga hasilnya 7,24. Selanjutnya juga dicari F tabelnya yaitu 2,84. Selanjutnya yaitu dilakukan uji BNC atau HSD. Seperti yang telah dilakukan tadi, dicari dulu nilai Q alpha P, V, di mana nilai Q alpha P, V ini didapatkan dari tabel di samping itu, yaitu nilainya 4,64. Sehingga nilai BNJ-nya adalah 4,64 dikali akar KTG dibagi R, yaitu 4,64 dikali 1,174 dibagi 3, sehingga hasilnya adalah 2,9. Sekian. Baik, setelah dilakukan perhitungan rata-rata, maka nilai rata-ratanya kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, di mana pada pengurutan ini dapat kita lihat bahwasanya urutan yang telah dilakukan itu mulai dari varietas A, B, D, C, G, F, dan E dengan nilai masing-masing yaitu 7,17, 8,23, 10,30, 11,50, dan yang terakhir 11,60. Kemudian setelah dilakukan pengurutan, kita hitung ke bagian pengurutan varietas dengan masing-masing varietas, di mana pada perhitungan ini varietas A dikurangi nilai varietas A itu 0, kemudian varietas B dikurangi varietas A itu 0,07, varietas D dikurangi varietas A itu nilainya 3,13, varietas C dikurangi varietas A itu 3,17, varietas G dikurangi varietas A itu 3,77, varietas F dikurangi varietas A itu 4,33, dan varietas E dikurangi varietas A itu 4,33. Begitu seterusnya sampai kita lakukan perhitungan di varietas E, di varietas E. Setelah dilakukan perhitungan, maka nilai masing-masing yang kita peroleh itu dibandingkan dengan nilai BNJ. Fungsi dari pembandingan ini adalah untuk menentukan notasi yang akan digunakan pada masing-masing varietas, di mana pada varietas A itu varietas dikurangi varietas A-nya sehingga dia tidak beda nyata. Yang berikutnya itu varietas B dikurangi varietas A itu nilainya 1,07 bila dibandingkan dengan BNJ yang sebesar 2,903 itu nilainya berbeda nyata. Maka di sini S atau tidak tidak berbeda nyata gitu. Yang berikutnya varietas D itu ini varietas 1,3, karena di sini nilainya berbeda nyata, kita bandingkan dengan nilai BNJ, maka kita beri simbol bintang. Kemudian varietas C itu nilainya 3,17, kita beri simbol bintang karena ini berbeda nyata. Kemudian varietas G, varietas A 3,77 itu kita beri bintang. Dan yang berikutnya itu varietas F dikurangi varietas itu hanya 4,33 itu kita beri simbol bintang karena berbeda nyata. Dan yang terakhir varietas E dikurangi varietas A itu kita beri tanda bintang karena nilainya itu 4,43, di mana nilai ini itu berbeda nyata dengan nilai BJ. Perhitungan pemberian simbol ini itu dilakukan sampai dengan varietas di varietas E juga gitu, bagaimana di mana kita lihat pada varietas B itu yang memiliki perbedaan secara signifikan atau nyata itu dilihat pada varietas F
dikurangi varietas B dengan nilai 3,27 dan varietas E dikurangi varietas B eh, itu nilainya 3,37. Selain daripada itu, nilainya tidak berbeda nyata. Dan apabila kita berikan simbol berupa huruf, maka dapat diberikan notasi itu berupa notasi A, AB, BC, 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 C, dan yang terakhir C. Mengapa di sini ada nilai yang bernilai notasi A? Hal tersebut karena dapat terjadi karena pada varietas A itu ada bagian yang masih menyangkut di bagian varietas A gitu. Di bagian varietas B ini masih ada bagian yang dia nilainya signifikan tetapi hampir sama dengan nilai yang ada di varietas A. Begitu seterusnya sampai pada bagian BC varietas G. Di sini juga dapat kita lihat bahwasanya pada varietas G ini ada yang hampir sama dengan varietas sebelumnya, yaitu nilainya tidak terlalu berbeda signifikan. Hingga pada varietas C itu yang benar-benar memiliki perbedaan signifikan antara varietas yang satu dengan yang lainnya. Demikianlah tutorial pemberian perhitungan nilai K HSD atau BNJ yang dapat kami jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada para penutor yang memberikan bahan dan ilmu. Hanya supaya menonton dapat dimudahkan untuk mengerjakan ujian ANOVA, yaitu uji lanjut mengenai BNJ dan atau 2K. Oke, dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.